Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali secara daring pada materi hari ini. Sudah lama kita belum bertemu kembali ya, dalam pelajaran TIK setelah libur panjang. Nah, semoga kalian masih semangat dalam belajar. Sebelum mulai ya, kita sudah Mister akan mengingatkan kembali, kita sudah masuk ke dalam semester 2. Terus semangat dan tambahkan kembali niat belajarnya. Sebelum kita masuk ke dalam bab 6, disiapkan dulu buku tulisnya ya. Kita akan mempelajari materi bab 6 tentang web browser. Oke. Jadi, ketika kita sudah memiliki akses internet, kita harus bisa mengenal namanya web browser. Yang dimana web browser ini berfungsi ya sebagai perangkat lunak. Bisa dilihat di sini ya, sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk menelusuri informasi di internet. Oke. Jadi kita butuh bantuan perangkat lunak tersebut untuk mendapatkan informasi atau berselancar di dunia internet. Nah, aktivitas yang dilakukan untuk penelusuran penjelajahan di situs internet disebut dengan namanya browsing atau surfing. Oke. Jadi kegiatan yang kalian lakukan selama ini searching atau mencari-cari informasi itu adalah browsing ya. Nah, jadi kira-kira apa aja nih ya browser yang sering digunakan atau nama-nama browser software yang digunakan? Ada namanya Internet Explorer ya. Udah jadul banget itu ya, Internet Explorer. Nah, sekarang Internet Explorer sendiri udah ganti menjadi namanya adalah Microsoft Edge. Oke. Ya, ada Internet Explorer ya, mengganti nama menjadi Microsoft Edge. Kemudian lagi Netscape Navigator. Wah, ini jarang banget digunain nih ya. Ada Mosaic. Wah, jarang banget digunain nih. Kemudian adalah Opera. Oke. Ada Opera browser. Nah, yang terkenal lagi ada namanya Mozilla. Oke. Kemudian ada namanya Google Chrome. Terus ada lagi namanya Safari. Kemudian ada lagi namanya UC Browser. Dan masih banyak lagi browser-browser di luar sana. Jadi ini adalah browser-browser zaman sekarang ya, jangan lupa kalian catat, yang terkenal ya, yang masih eksis hingga sekarang. Oke. Jadi setiap browser itu memiliki kelebihan dan fitur-fitur yang berbeda. Dan pada dasarnya fungsinya juga sama. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari salah satu browser, yaitu adalah browser Chrome. Kalau ini adalah Internet Explorer ya. Karena Internet Explorer sudah ketinggalan zaman, kita akan mempelajari dengan namanya Google Chrome. Oke, di Google Chrome kita akan disuguhkan ya dengan tampilan seperti ini. Oke, ini adalah disebut dengan search engine. Oke, search engine. Nah, yang dimana search engine ini berfungsi sebagai tempat pencarian ya, tempat pencarian. Jadi kalian kalau ingin mencari informasi bisa diketik di sini, telusuri ya. Namanya search engine, kotak pencarian. Nah, di dalam Google Chrome di sini ada fitur ya, pintasan ya. Nah, di sini ada tombol pintasan ya. Dimana pintasan ini untuk menyimpan website-website yang kita pin ya, kita tempel untuk mempermudah kita dalam mengakses atau mengunjungi website tersebut. Contoh karena Mister ya,
sering menggunakan YouTube, sering menggunakan WhatsApp, Google Class, Gmail, dan Drive, bisa mengepin ya aplikasi atau website tersebut supaya gampang diaksesnya, dicarinya. Nah, dan search engine juga sama ya. Bisa juga kalian search di sini. Nah, jadi ada dua tempat ya bisa nge-search, tapi di sini lebih tepatnya adalah namanya tempat mengetik URL. Duh, apa itu Mister URL? Jadi URL sendiri itu ya artinya adalah Uniform Resource Locator ya, dimana setiap website itu memiliki nama ya, memiliki nama. Nah, contoh ya, www.kompas.com. Nah, dengan kita hafal link ya, kemudian kita taruh link tersebut di dalam URL, maka secara otomatis dia akan menampilkan website yang kita tuju sesuai dengan apa yang sudah kita ketikkan. Jadi kita wajib sekali nih hafal. Seandainya kan kalau kita tidak hafal website yang kita tuju, informasi yang kita mau tahu, tinggal kalian ketik ya tadi itu di sini ya. Nah, bisa ketik di sini ya, bisa ketik di sini atau di sini ya, apa kalian mau cari. Dan yang kalian ketik, misal di sini yang ingin kalian ketik misal adalah Sriwijaya. Nah, ini adalah namanya kata kunci ya, keyword. Oke. Jadi ini adalah disebut keyword, kata kunci yang dimana nanti Google akan mencari kalimat yang sesuai atau informasi yang sesuai dengan yang kalian ketik. Enter. Nah, nanti dia akan sama nih tampilannya ya, sesuai dengan yang kalian ketik. Sriwijaya tuh ya, Sriwijaya. Nah, jadi Google search engine ini menampilkan sesuai dengan kata kunci atau keyword yang kalian ketik. Oke. Nah, saya perlu kalian ketahui, ketika kalian menggunakan browser Chrome ya. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Di sini ada namanya fiturnya back. Dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Contoh, kita klik. Dia akan kembali ke halaman menu utama awal, di mana kita sebelum nge-search kalimat Sriwijaya tadi. Sedangkan kalau yang ini ya, fungsinya adalah untuk meredo ya. Tadi undo, ini redo ya. Maksudnya redo itu adalah kembali ke depan ya. Kembali ke halaman sesudahnya yang pernah dibuka tadi. Nah, tadi ini halaman yang tadi kita buka. Jadi itu adalah fitur undo dan redo. Kemudian ada fitur namanya refresh ya. Refresh mengulang kembali ya. Kita ulang ya, gini aja deh. Nah, sini undo ya, lagi redo, refresh. Nah, oke. Undo, redo, refresh. Jadi kalau refresh itu adalah merefresh halaman. Seandainya kan biasanya nih kalau refresh ini untuk halaman yang tampil tidak sempurna. Kalau jaringan lagi nge-lag atau lagi bermasalah, biasanya website itu di loadingnya itu muatnya itu gak sempurna sehingga tampilannya kurang baik, kurang bisa dilihat. Nah, biasanya tombol refresh ini ya, dia akan berputar kembali
dan berpikir ulang, memuat ulang lagi tampilan website yang bagus. Nah, itu adalah fungsi dari refresh, muat ulang. Kemudian adalah beranda tampilan awal nih, beranda ya, tampilan defaultnya dari Google Chrome, beranda atau home ya sebutannya ya. Nah, jadi ketika tadi kita udah membuat kompas.com, seandainya kalian ingin menyimpan ini, ada fitur yang namanya bookmark ya di Chrome yang ini. Oke. Yang gambarnya bintang. Nah, kalian klik yang berfungsi untuk membookmark ya, atau mengepinkan halaman ini sebagai halaman yang penting yang ingin kalian ingat. Pasti kalian suka lupa ya. Nah, itu di bookmark. Nah, itu bookmark. Kemudian untuk settingan lain ya, ada di sini nih ya. Lihat kursor Mister. Nah, di sini ada fitur-fitur ya. Di titik 3 ini ya, titik 3 pojok kanan atas. Setiap rata-rata browser settingan itu rata di sini ya. Menu pengaturan. Bisa untuk melihat apa? Hasil download, hasil unduhan ya. Kemudian untuk melihat riwayat atau history ya. Kemudian lagi banyak lagi ada bookmark. Nah, kemudian ketika kita sudah membuka website Kompas ini, kemudian kita ingin membuka website lain, ada fitur namanya new window ya, yang dimana kalian nggak perlu mengclose browser tersebut, tinggal ngebuka jendelanya aja ya, atau window ya, new window. Nah, klik yang mana? Itu di sini ya, di tanda plus, fungsinya untuk menambahkan jendela baru atau website baru. Nanti dia bisa memuat banyak ya, tergantung ya yang kalian butuhkan. Kalau sudah nggak butuh, tinggal di close saja ya. Itu adalah salah satu fitur yang ada di dalam Google Chrome, dan Google Chrome ini salah satu browser yang paling sering digunakan ya setelah Mozilla. Tapi kalau kalian bertanya ya, ringanan mana, Mozilla atau Google Chrome? Mister bisa menjawab adalah ringanan Mozilla ya, dalam segi penggunaan RAM-nya, karena Google Chrome ini penggunaan RAM-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya laptop atau komputer kalian yang punya RAM yang kecil, ketika membuka Google Chrome dan membuka aplikasi lain, maka bisa terasa ya lag-nya itu ya, atau lambat ketika membuka sesuatu. Karena apa? Karena Google Chrome memakan cukup banyak juga RAM-nya. Tuh, jadi dua browser yang paling sering ya terpercaya digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama ya. Dan kalau Safari, dia sering digunakan untuk pengguna iPhone ya, atau pengguna iOS yang browsernya Safari browser. Tahu kan ya, iOS atau iPhone yang gambar apel kegigit? Nah, itu. Jadi kita akan lanjut. Nah, ini contoh ya. Jadi kita akan meng-save salah satu berita. Misal nih, Mister pengen meng-save berita ini, yang fungsinya di mana nanti ketika Mister ingin buka berita ini atau website ini, tidak perlu butuh kuota ya. Tidak butuh kuota, hanya tinggal ngeklik-klik langsung kebuka. Nah, cara save-nya seperti biasa ya, gampang ya. Ctrl save. Nah, nanti kalian save, kalian pilih posisinya mau di mana. Oke. Jadi kalian Ctrl S, kemudian kalian pilih lokasi. Contoh, misal milih di lokasi di local disk C ya. Kemudian nanti kalian baru save. Bisa kalian buat folder dulu, misal nih ya,
utama ya, kemudian baru kalian save. Nah, nanti dia akan mendownload nih website tersebut, yang dimana nanti tanpa ada internet kita bisa ngebuka website tersebut. Nah, coba kalian lihat di sini. Lihat sini ada linknya ya, ada link. Jadi website ini kebuka karena ada linknya ini. Tapi kalau kita udah nge-save, nanti tampilannya akan berbeda. Tampilannya akan seperti ini. Kita buka web utama. Nah, nanti ini sesuai ini judulnya dengan yang tadi kita save. Kita klik 2 kali. Nah, nanti ya, lihat di sini. Dia URL-nya bukan website www.kompas, bukan seperti itu. Tapi the direction di mana tempat database utama website ini disimpan. Jadi kita ngebuka tanpa perlu internet. Nah, semua informasi tetap ada, semuanya ada. Nah, ini bisa jalan karena misal pada internet ya. Contoh nih, dimatiin ya, disconnect. Nah, kemudian Mister buka lagi ya, tetap jalan ya, tetap jalan. Kalau yang ini di refresh, dia udah tidak ada internet, tapi yang ini tetap ada, tetap berjalan karena sudah ada database-nya. Cuma tadi yang video itu error ya, cuma yang video doang yang mati ya, tidak ada tampilannya. Jadi itu ya, jadi salah satu kelebihan, dan mungkin ada beberapa yang kalian masih belum tahu tentang browser. Jadi kalian catat ya, catat di buku TIK kalian. Jadi tetap semangat belajar TIK. Ketemu lagi minggu depan pembahasan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.